Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Rianto dan kali ini saya akan memberitahukan seberapa kecil paketan saya. Saya di sini menggunakan kartu developer Bayu. Nah, untuk para guru-guru dan dosen sekalian, bisa kalian lihat ya, kuota saya sudah nipis dan tolong jangan berikan tugas-tugas yang berat ya. Terima kasih, hanya itu saja dan silakan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Derianto dan kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang Egil ya, bukan Agil. Oke, kita langsung saja menuju laptop. Ya, Egil Development. Nah, apa itu Egil? Agile merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pengembangan software perangkat lunak. Agile merupakan jenis pengembangan sistem jangka pendek yang memperluaskan adaptasi cepat dari pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Nah, tahap-tahapnya itu ada 6, yaitu pertama planning, kedua designer, 3 development, 4 testing, 5 release, dan feedback. Yang terakhir feedback. Yang pertama itu kita langsung saja ke planning, yang dimana pertama menetapkan atau menentukan suatu cara bertindak sebelum tindakan itu sendiri diaplikasi atau dilaksanakan. Kedua desain, tahap yang kedua dimana setelah sudah ditentukan maka desain ini lebih ke pembuatan mockup ya, pembuatan dimana pembuatan webnya sudah terdesain dengan rapi. Kemudian yang ketiga, development, tahap ketiga. Tahap ini dimana tahap project yang sedang dikerjakan oleh pengembang, yaitu adalah development. Dan kemudian yang keempat adalah testing. Tahap yang keempat ini adalah mentes suatu project yang kita buat, ya. Kemudian kita mencari suatu kesalahan dari project tersebut. Kemudian rilis. Rilis di sini kalian pasti tahu lah. Rilis itu kayak penjadwalan kapan diluncurkannya suatu project. Kemudian di sini feedback, tahap terakhir, tahap di mana saat ini merupakan tahap terakhir, merupakan tanggapan tentang aplikasi yang telah dibuat. Kemudian yang kedua adalah Agile, menggambarkan sebuah prinsip untuk pengembangan perangkat lunak di mana persyaratan dan solusi berkembang melalui upaya kolaboratif, mengatur diri sendiri dan tim lintas fungsi. Di sini ada 4 Agile menyongkong, yaitu pertama perancangan adaptif, perkembangan bertahan, penyampaian lebih awal, perbaikan terus-menerus, di mana mendorong respon yang cepat dan fleksibilitas terhadap perubahan. Contoh prinsip ini mendukung definisi dan melanjutkan perubahan pada banyak metode pembangunan pada perangkat lunaknya. Kemudian yang ketiga, prinsip utama Agile Development. Dalam menentukan Agile Development ada beberapa prinsip yang perlu kalian ketahui dan yang perlu kalian gunakan komunikasi di antara anggota, orang teknik, dan pembisnis. Di antaranya klien menjadi sebuah tim pembangunan software dan didukung oleh 9 prinsip. Ya. Kemudian yang pertama prinsip itu adalah kepuasan klien, yang dimana adalah klien adalah sebagai raja yang kita harus prioritaskan. Kemudian yang kedua itu menerima perubahan kebutuhan sekalipun di akhir dalam pengembangan. 3, penyerahan hasil dalam hitungan waktu, beberapa minggu sampai beberapa bulan. Kemudian 4, pihak bisnis dan pengembangan harus bekerja sama setiap hari selama pengembangan berjalan. Yang kelima adalah komunikasi terhadap langsung, adalah komunikasi yang efektif dan efisien hadapan langsung. Kemudian yang keenam adalah software yang berfungsi, itu adalah ukuran utama dari kemajuan project. Yang ketujuh, perhatian kepada keabsahan teknis dan desain yang berguna meningkatkan sifat agile.
Dan yang kedelapan, arsitektur kebutuhan dan desain yang bagus dari tim yang mengatur dirinya sendiri. Yang kesembilan itu terakhir, secara periodik tim evaluasi diri dan mencari cara untuk lebih efisien dan segera melakukannya. Kemudian kita masuk ke halaman keempat, mengenai apa itu metode Agile. Metode Agile itu metode manajemen project ideal bagi mereka yang membutuhkan kecepatan dan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan klien dan fokus pada peningkatan kinerja project. Nah, masuk lagi ke halaman kelima di sini. Karakteristik Agile Software Development memiliki 4 karakteristik, yang dimana satu itu ada respon efektif dan cepat terhadap suatu perubahan. Dua, komunikasi efektif di antara stakeholder communication, dan ketiga, memberi gambaran kebutuhan customer terhadap team illustration, dan yang terakhir, cepat dengan pertambahan delivery, software fast delivery. Dan yang keenam ini adalah kelebihan dan kekurangannya. Yang kita sebutkan dulu, kelebihan dari Agile ini adalah meningkatkan kepuasan kepada klien, dapat melakukan review pelanggan mengenai software yang dibuat lebih awal, pembangunan sistem dibuat lebih cepat, mengurangi risiko kegagalan implementasi software dari segi non teknis. Kemudian kekurangan dari Agile itu juga ada 4. Development harus selalu siap perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Agile tidak akan berjalan dengan baik jika komitmen tim kurang. Kemudian yang ketiga, tidak cocok dalam skala tim yang besar lebih dari 20 orang. Kemudian yang keempat, perkiraan waktu rilis dan harga perangkat lunak sulit ditentukan. Menentukan suatu harga yang sesuai untuk klien dan menentukan perilisannya. Kemudian di sini adalah perbedaan yaitu antara RAD dan Agile. RAD ada di sebelah kiri dan Agile ada di sebelah kanan ya. Jadi prototipe di antara dua komitmen ini, prinsipnya ini, yang RAD itu berdasarkan perancangan pada prototipenya lalu merekayasa ulang menjadi kode kualitas produktif. Sejenis kayak kita memanipulasi suatu aplikasi. Kemudian di bagian Agile tidak ada prototipe atau memanipulasi sebuah aplikasi. Kemudian di sini di bagian RAD, problem solving, tidak melakukan sebagai gantinya pengembangan fokus, terlebih dahulu melakukan dengan buruk lalu meningkatkan pada kodenya. Kemudian di bagian Agile memberikan breakdown solusi menjadi fitur yang lebih baik. Solusi yang seperti kayak cara cepatnya seperti apa, melakukannya seperti apa ya. Kemudian dalam pengelolaan tim RAD dikelola oleh manajemen project, sedangkan dengan Agile tim anggota melakukannya dengan diri sendiri ya, berarti single. Terus kemudian perbaikan kode. Di bagian RAD tidak satu pun dari konsep ini yang digunakan dalam project RAD. Sedangkan di Agile, masalah dalam desain, bisnis, kode, highlight, dan perbaikan secepat mungkin. Tim memiliki kepercayaan diri untuk mengubah basis kode tanpa merusak produk. Ya, yang tadi saya bilang, dia tidak ada prototipe atau memanipulasi sebuah projectnya sendiri, melainkan memperbaikinya tanpa harus merusaknya. Kemudian di bagian komunikasi, di RAD bekerja sebagai individu menghasilkan kode yang tidak dapat dipelihara. Sedangkan di Agile, tim Agile fokus dalam komunikasi tim dan membangun sebuah kelompok yang dimana tidak bekerja sendiri ya. Kemudian di bagian demo, RAD mendemonstrasikan mockup atau prototipe kepada produk owner. Jadi memamerkan proyeknya kepada bos ya, atau bisa dibilang pemimpin ya. Kemudian di bagian Agile, tim Agile hanya mendemonstrasikan pekerjaannya saja, kayak struktur, cara kerjanya, atau cara
cara menggunakan sistem project tersebut ya. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.